Anda menyaksikan spesial report Berita 1 bersama saya, Rudi Andano. Pagi hari ini, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kemendes atau PDTT Eko Sri Haryanto menyampaikan sejumlah kebijakan Kemendes dalam penanggulangan COVID-19. Langsung kita bergabung menuju Geraha BNPB Jakarta. 2020 tanggal 24 Maret tahun 2020. Yaitu tentang desa tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa. Nah, sebenarnya mandat dari surat ini adalah ada dua hal pokok. Yang pertama adalah bagaimana masyarakat tetap menjalankan kegiatan padat karya tunai, karena itu bagian dari bagaimana tetap masyarakat menikmati apa yang dilakukan oleh desa dan masyarakatnya, yaitu tentang jaring pengaman sosial, yaitu kita tetap memperkuat di sisi ekonomi masyarakat sehingga dia melalui padat karya tunai. Yang kedua, karena ini adalah hal yang sangat penting sekali, yaitu tentang penanganan dan pencegahan COVID-19. Yang berikutnya, dua hal ini menjadi penting karena harus dilakukan dengan perubahan yang ada di dana desa yang sudah kita berikan mandatnya melalui surat edaran yang tadi sudah kami sebut. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada beberapa protokol kaitannya dengan desa tanggap COVID-19. Yang pertama itu adalah membentuk relawan desa tanggap COVID-19. Apa tugas-tugas mereka? Jadi tugas yang pertama adalah relawan itu harus membuat papan informasi pencegahan dan penanganan COVID. Tapi sebelum tugasnya mungkin kami akan jelaskan dulu siapa yang ada di dalam relawan desa. Jadi relawan desa itu diketuai oleh kepala desa, lalu wakilnya itu adalah BPD dan anggotanya adalah anggota BPD, aparat desa, lalu ketua RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat, lalu petugas-petugas yang ada di desa, petugas misalnya pendamping profesional dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh petani dan pemuda. Itu dia bertugas membantu di dalam kaitannya dengan relawan desa lawan COVID. Selain itu juga harus bermitra dengan Babin, Kamtipmas, dan Babinsa. Karena ini adalah bagian satu kesatuan yang penting untuk mereka bekerja koordinasi dengan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tugas-tugasnya yang tadi yang pertama adalah membuat pusat informasi pencegahan tentang penanganan COVID. Ini penting untuk mereka. Jadi bagaimana cara pencegahan, bagaimana cara untuk mengetahui gejala penularan sampai kepada penanganan. Ini dilakukan oleh teman-teman dari tugas relawan itu. Misalnya di dalam mengetahui tentang gejala, relawan desa harus tahu, oh ini adalah misalnya ini batuk, pilek gitu, sakit tenggorokan, letih dan sebagainya, itu harus diantisipasi dan harus mereka tahu tentang itu gejala-gejalanya. Lalu cara penularannya juga harus tahu. Harus ada edukasi informasi yang disampaikan oleh masyarakat desa. Misalnya di dalam hal ini adalah, oh ini penularan dari COVID ini adalah melalui droplet, jadi mereka harus jaga jarak di dalam berbicara dan sebagainya, lalu tidak boleh juga menyentuh hal-hal atau barang-barang yang memang itu sudah mungkin diindikasi ada penularan atau ada COVID-nya atau virusnya. Jadi ini juga bagian yang penting juga. Lalu juga apa yang harus dijelaskan di dalam informasi itu tentang pencegahan. Apa yang di dalam pencegahan? Mereka harus dikasih tahu, harus misalnya harus menggunakan masker gitu. Di desa harus ada sanitizer,
atau cuci dengan pola hidup bersih, cuci tangan dengan air mengalir, artinya cuci tangan dengan sabun gitu ya. Lalu juga beberapa hal yang lain kaitannya dengan bagaimana pencegahan itu. Yang berikutnya adalah sosialisasi dari pencegahan tadi, itu juga harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak, dengan beberapa tadi yang sudah saya sebutkan di dalam siapa tim yang ada di situ. Nah, yang langkah berikutnya adalah mulailah relawan itu mendata penduduk yang rentan sakit dari kelompok marginal. Ini penting untuk teman-teman. Jadi mereka membentuk langsung dia harus mulai mendata. Jadi masyarakat mana yang itu adalah misalnya lanjut usia, lalu yang mereka itu adalah rentan penyakit atau menaun, lalu yang juga tentang balita itu harus mulai didata. Ini siapa saja, itu nanti harus mulai dilakukan seperti itu. Selain itu juga penyemprotan, disinfektan dan penyediaan tempat-tempat cuci tangan dengan air yang mengalir tadi saya sebutkan, itu sudah memulai. Bahkan dana desa itu bisa digunakan untuk bagaimana membuat disinfektan maupun hand sanitizer. Ini adalah bentuk dari padat karya tunai non fisik gitu. Mereka bisa kerja di rumah lalu dia membuat gitu. Itu nanti dilakukan oleh masyarakat yang ada di situ. Yang berikutnya tugas relawan adalah menyiapkan tempat khusus isolasi. Jadi relawan harus mulai mendata tempat-tempat yang kira-kira representatif dan nanti akan diusulkan oleh desa, direkomendasikan oleh kesehatan, tim kesehatan yang ada di kabupaten atau puskesmas yang ada di wilayahnya. Jadi kalau misalnya nanti disiapkan tempat-tempat isolasi, karena nanti tugas relawan harus mulai mempersiapkan itu. Kalau ada misalnya tamu yang datang dan sebagainya, lalu orang dari pihak luar yang adalah dari wilayah yang terdampak oleh COVID, itu juga harus mulai didata. Yang berikutnya, membuat pos jaga gerbang desa untuk memantau mobilitas warga. Ini kan sekarang sudah banyak masyarakat yang mudik, lalu lalang yang di desa. Berarti desa harus mulai menjaga di tempat-tempat masuk wilayah desa itu sendiri sebenarnya bukan ingin menghambat, tetapi untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga masyarakatnya dari dampak corona ini. Mereka harus didata siapa yang masuk, siapa yang keluar dan sebagainya, itu nanti di pos jaga itu. Selain itu juga nanti ini siapa, ini ODP atau pasien yang dalam pengawasan misalnya. Itu juga nanti harus didata dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang di tim kesehatan yang ada di kabupaten. Yang berikutnya adalah memastikan tidak ada kerumunan warga. Ini penting juga. Karena ini tingkat penularannya tinggi kalau misalnya desa atau masyarakat masih ada kerumunan-kerumunan yang ada di masyarakat. Jadi pemerintah desa diharapkan tidak memberikan izin terhadap masyarakatnya yang akan menyelenggarakan kegiatan itu. Tapi kalau ada yang nekat, berarti pemerintah desa bersama relawan desa membubarkan dengan bantuan tadi. Ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, gitu ya. Jadi itu nanti harus bersama-sama diberikan pengertian, lalu itu dibubarkan. Nah, ini bentuk dari pencegahan. Yang berikutnya adalah pengawalan warga yang berkewajiban melaksanakan karantina mandiri, gitu ya, atau isolasi mandiri. Ini harus jelas mana. Kalau desa sudah mempunyai tempat tadi, tempat isolasi mereka yang disiapkan, itu bisa langsung di situ. Tapi secara mandiri juga harus diawasi. Ini harus dilaporkan kepada kesehatan yang ada di kabupaten maupun di wilayah setempat. Yang berikutnya tugas relawan desa adalah membantu tenaga kesehatan menangani warga yang berstatus PDP COVID-19. Berarti ini adalah sudah
pasien. Itu harus segera dilaporkan dan itu harus ada perawatan yang lebih khusus, tidak cukup hanya diisolasi, tetapi itu tergantung nanti bagaimana yang dikoordinasikan dengan tim yang ada di daerah, BNPB dan tim kesehatan yang ada di daerah. Yang berikutnya, karena dana desa juga bisa digunakan untuk penyiapan logistik ketika ada isolasi warga masyarakat, berarti harus menyiapkan dan untuk penanganan dari logistik itu di kepentingan warga desa. Jadi ini tugas-tugasnya dari relawan tadi. Jadi banyak hal yang sebenarnya memang ini harus kita segera pantau dari kegiatan-kegiatan untuk penyiapan relawan. Kita juga sudah harus memulai mempersiapkan dan memantau secara khusus bagaimana penyiapan-penyiapan untuk relawan desa ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam pos jaga gerbang desa, karena adalah sifatnya mobilitas masyarakat itu adalah bisa siang hari, bisa malam hari, bisa pagi hari, bisa sore hari. Ini harus dijaga 24 jam. Jangan sampai nanti ada yang dia potensi terdampak corona tiba-tiba masuk. Jadi harus melakukan mendata gitu dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk. Jadi warganya sendiri pun juga harus mulai didata. Siapa yang keluar, kemana, yang masuk dan sebagainya harus diperiksa dengan alat-alat yang sudah disiapkan. Jadi relawan tadi juga menyiapkan alat-alat untuk kesehatan lebih dini. Yang berikutnya mendata dan memeriksa warga desa yang baru datang dari rantau. Jadi yang dari rantau ini yang dimaksud adalah selain pekerja dari daerah lain adalah juga termasuk yang sekolah. Gitu. Jadi yang penting adalah dari luar daerah. Jadi termasuk mereka juga harus didata, ini siapa saja dan sebagainya. Jika mereka ada kaitannya dengan dari wilayah yang terdampak COVID, misalnya gitu, misalnya dari Jakarta, mereka harus langsung masuk di isolasi yang disiapkan oleh desa. Ini akan lebih terprotek yang ada di desa. Yang berikutnya, rekomendasikan warga desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri atau isolasi. Jadi ada tindakan-tindakan tadi mulai dari pencegahan, mulai dari penanganan, pencegahan sampai kepada penanganan. Jadi itu adalah proses yang dilakukan oleh relawan desa. Nah, desa tanggap COVID-19, tadi kita sudah bicara banyak tentang relawan tadi. Jadi memang kuncinya yang pertama harus membentuk relawan gugus tugas COVID-19 di desa. Jadi itu yang pertama, karena mereka yang bekerja, mereka yang harus koordinasi, mereka yang nanti adalah pencegahan sekaligus penanganan yang ada di desa. Yang berikutnya, relawan harus tahu tadi, kenal dengan gejalanya. Jadi kalau nggak kenal kan menjadi repot, jadi harus kenali gejalanya. Tadi misalnya batuk, pilek, lalu sakit tenggorokan dan sebagainya. Gitu ya. Itu harus dikenali, oh ini adalah sakit, kalau dia sakit berarti langsung diisolasi, kalau nanti dia sudah pada tingkatan yang lebih tinggi berarti harus koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang berikutnya adalah lakukan pencegahan tadi. Jadi lakukan pencegahan, lalu berikutnya juga tangani jika gejala itu ditemui. Jadi gejalanya ditemuin, langsung ditangani, dan yang lebih penting adalah bagaimana mengubah PPDes itu diisi dengan kegiatan PKDT dan COVID-19. Karena semua itu membutuhkan dana. Semua itu membutuhkan biaya yang digunakan untuk itu. Jadi biaya kaitannya dengan PKDT tadi, jadi kegiatan untuk mandiri tadi, mohon maaf, jadi padat karya tunai gitu, dan sekaligus juga tentang bagaimana kita menangani dan pencegahan COVID-19. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Mengapa perlu mengubah PPDes? Karena ini sebagai dasar untuk pengeluaran dana desa tahun 2020 untuk padat karya tunai desa dan
tanggap COVID-19. Karena inilah sebagai bagian dari desa yang tanggap COVID, sehingga mereka pakai dana desa dari apa yang sudah kita atur di dalam SE 8 tahun 2020. Nah, mengapa perlu padat karya tunai? Ini tadi kami sebutkan bahwa untuk jaring pengaman sosial. Jadi warga desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak. Tapi ini juga harus hati-hati di dalam pelaksanaan jaring pengaman sosial ini, karena ini adalah kegiatan padat karya tunai. Lalu protokolnya gimana? Gitu. Kalau misalnya kegiatan yang padat karya, berarti kan itu ada kerumunan orang. Gitu. Ini harus diatur. Ada beberapa hal yang menjadi catatan di dalam kegiatan itu supaya kegiatan ekonomi tetap jalan. Pekerjanya adalah pekerja yang dia itu setengah menganggur, yang menganggur dan ekonomi lemah, gitu ya. Kalau dia sakit, dia harus menggunakan tadi pelindung, masker dan sebagainya kalau dia batuk dan pilek. Lalu jaga jarak, kita sudah atur jaga jarak di dalam bekerja harus 2 meter atau lebih, gitu ya. Itu akan lebih bagus itu. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana uang itu bisa diberikan kepada pekerja itu setiap hari. Ini untuk menjaga daya beli, supaya masyarakat tetap dia bisa menikmati apa yang dilakukan di kegiatan ekonomi yang ada di dana desa. Yang berikutnya adalah mengapa perlu desa tanggap COVID-19 itu. Karena pandemi global yang belum diketahui obatnya sampai sekarang, ini telah merusak sendi-sendi kesehatan dan ekonomi warga. Kami sangat khawatir sekali kalau itu terjadi di desa. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau misalnya relawan-relawan itu sudah bekerja dengan efektif dan ketat. Gitu. Bayangkan kalau misalnya terjadi di desa dengan kondisi ekonomi seperti itu, lalu akses dengan tempat-tempat kesehatan yang jauh, kalau terjadi itu sangat ironis. Jadi ini kami berharap desa dan masyarakatnya harus mulai melakukan tindakan-tindakan preventif yang sangat ketat dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang berikutnya, mengapa perlu relawan desa? Karena untuk menyatukan pikiran, langkah dan solidaritas dari peduli COVID-19 ini supaya efektif sehingga tidak merusak desa. Kalau sudah sampai merusak desa itu sampai kepada tataran ekonomi desa, berarti kita akan menjadi masalah besar karena desa kita ada 74.953 desa. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 7 langkah di dalam padat karya, karena ini adalah bagaimana kita tetap menjaga ekonomi yang ada di masyarakat. Yang pertama adalah mengubah APBDes, sehingga pengurangan di bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa atau PKTD. Jadi harus berubah ke sana. Yang berikutnya adalah pengelolaan kegiatan PKTD secara swakelola yang melibatkan masyarakat tadi dengan aturan-aturan standar cara bekerja, tetap jaga jarak, lalu pola hidup sehat dan sebagainya. Jadi mereka bekerja tetap sehat dalam kondisi yang seperti itu dan bisa menjalankan aktivitas sesuai yang ada di dalam rencana dan kegiatan mereka. Yang berikutnya, langkah yang ketiga adalah kegiatan PKTD mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia desa. Jadi tetap akan menggunakan teknologi-teknologi yang ada di desa, lalu menggunakan sumber daya yang ada di desa, dan sebagainya. Jadi tidak akan banyak faktor-faktor atau bahan-bahan yang dari luar masuk ke desa. Gunakan yang ada di desa, sehingga kita tetap akan terjaga lingkungan yang ada di desa tentang kebersihan dan sebagainya. Yang berikutnya, langkah yang keempat adalah pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat yang marginal lainnya. Tadi kami sudah jelaskan juga, jadi mereka harus punya siapa yang perlu menjadi pekerja situ. Karena ini padat karya ini akan memberikan kontribusi yang besar. Jadi intinya bahwa padat karya itu kegiatan yang diperkirakan
50% dari kegiatan itu adalah digunakan untuk upah. Gitu. Jadi ini padat karya, jadi bisa melibatkan banyak orang sehingga nanti ekonomi di masyarakat tetap terjaga. Yang berikutnya adalah pembayaran upah, tadi diberikan setiap hari, menerapkan jarak aman antar pekerja, lalu pekerja yang sedang batuk pilek tadi harus wajib menggunakan masker. Jadi standar tadi yang sudah kami jelaskan juga ini adalah lebih komplit gitu ya. Yang berikutnya adalah 6 pokok perubahan APBDes. Ini yang perlu diperhatikan oleh kepala desa dan BPD. Kalau masyarakat desa dan pemerintah desa ini terlambat untuk merubah, berarti antisipasi di dalam COVID-19 dan relawan itu tidak akan efektif bekerja. Sehingga ini dibutuhkan suatu kegiatan-kegiatan yang memang penting. 6 pokok perubahan. Jadi prioritas dana desa tahun 2020 untuk padat karya tunai dan desa tanggap COVID. Jadi ini sudah banyak kabupaten yang merespon dan memberikan tindak lanjut dari surat Bapak Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi. Sehingga ini sudah mulai masif dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar di surat kabar di mass media dan membaca di surat kabar bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh desa sendiri. Di Jawa Timur juga sudah banyak yang dilakukan dengan kerja relawan-relawan ini. Yang berikutnya adalah surat edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi nomor 8 sebagai dasar kebijakan perubahan desa. Begitu. Jadi ini bisa dilakukan. Bapak Ibu yang ada di pemerintah desa dan masyarakat mengacu tentang surat itu. Sebenarnya di dalam undang-undang juga sudah dijelaskan. Jadi kalau desa itu akan melakukan perubahan APBDes itu kalau kejadian atau keadaan luar biasa. Gitu. Jadi itu langsung bisa dilakukan. Nah di sini juga ada desa yang masuk wilayah keadaan luar biasa di COVID-19. Desa itu langsung merubah APBDes-nya untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 yang ada di desa. Jadi ini langsung bisa digunakan. Yang berikutnya adalah anggaran dan pengeluaran yang digeser desa tanggap COVID-19 pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak. Jadi ini langsung bisa digeser kegiatannya dan ini perlu untuk dilakukan oleh desa dan diketahui oleh masyarakat. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dalam kriteria luar biasa itu sudah diatur dalam peraturan bupati atau wali kota mengenai pengelolaan keadaan keuangan desa ini, pengelolaan keuangan desa. Ya, jadi sudah diatur dalam pengelolaan keuangan desa. Bapak Ibu yang kami hormati, hal ini adalah sangat membutuhkan komitmen dari semua pihak di pemerintah desa dan masyarakat sehingga apapun itu juga harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi selain melalui dari desa dan kita juga mempunyai pendamping desa, kita juga ada pendamping desa di level desa PLD, di kecamatan ada pendamping desa, ada tenaga teknik yang ada di kabupaten, lalu di provinsi, pendamping-pendamping desa itu siap untuk membantu dan mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan memberikan advice atau memberikan beberapa pemahaman tentang beberapa kegiatan yang dilakukan di desa. Jadi ini kita juga bergerak dan kami membuka call center. Jadi call center kita di 15.040 gitu ya. Dan untuk SMS juga bisa langsung kita yaitu di 0817 88 99 0040 atau di 08 12 88 99 0040. Jadi kita di dalam surat sudah jelas, jadi Bapak Ibu yang ada di pemerintah desa, masyarakat bisa menanyakan lebih lanjut informasi-informasi yang sekiranya belum jelas dan kami akan membantu
menjelaskan tentang hal yang perlu pemahaman lebih detail. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri ini ada hal yang menjadi komitmen dan penting untuk kita semua. Yang pertama adalah kita memang harus ada di dalam situasi seperti ini adalah jaga jarak aman 1-2 meter. 1-2 meter, karena kita tahu bagaimana tadi tentang penularan virus, sehingga kita harus menjaga tentang itu. Yang kedua, beretika ketika bersin, jadi menutup dengan siku, itu bagian dalam, jadi ya, siku bagian dalam, atau menutup dengan sapu tangan yang sebenarnya itu juga penting dan setiap hari dibawa, atau membawa tisu. Jadi beretika ketika bersih menutup dengan siku bagian dalam. Yang ketiga adalah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ini di desa-desa juga ini paling murah sebenarnya. Jadi karena cukup dengan sabun dan air mengalir. Yang keempat adalah produktif di rumah. Jadi sekolah di rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Gitu ya. Sesuai dengan anjuran pemerintah. Lakukan semua dengan disiplin, jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain, mari menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa, salam tangguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.